ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita masuk dalam masalah penuntut ilmu dan masjid. Dan kemungkinan ikhwan kita untuk kajian ini supaya harus tahu dari sekarang insyaallah. Pekan depan sepertinya tidak bisa untuk, bukan sepertinya ya, insyaallah tidak bisa hadir karena insyaallah sudah ada atau menunaikan umrah, dan tanggal 21 kita lihat nanti sepertinya sampai di Indonesia tanggal 21 insyaallah. Ya. Jadi jam 9 pagi itu udah ada di Indonesia. Kira-kira gimana? Bagusnya sorenya anak kesinan enggak atau enggak ikhwan kira-kira? Ana sih santai aja, maksudnya ngapain di sini? Ya, ana sih insyaallah bismillah gitu. Enggak masalah. Iya. Tapi kalau emang keletihan, sebenarnya sih enggak letih ya. Sebenarnya enggak letih ya. Insyaallah mudah-mudahan insyaallah bisa aksinya mudah-mudahan. Tapi nanti kita lihat. Tanggal 28 sepertinya juga anak izin karena mungkin safar insyaallah. Tanggal 5 juga anak izin karena insyaallah Allah mudahkan untuk umroh lagi. Tanggal 12 sepertinya belum sampai di sini kemungkinan. Jadi tanggal 19 baru ada lagi insyaallah. Ya. Itu maklumat aja supaya tahu aja ya gitu. Tapi kalau misalnya tanggal 21 ana kecapean, berarti 3 pekan, 4, 5 pekan kita enggak ketemu, dan itu kebahagiaan tersendiri buat ana. Ya, libur panjang ikhwan. Mungkin ganti dengan ustaz lain mungkin. Ya, bisa kayak gitu Syekh Ab. Akan diganti mungkin nama dai lain apa mau? Bangun. Gimana? Diliburin atau nanti ada yang ngisi mungkin? Libur. Masya Allah. Enggak, kalau ada yang ngisi kan nanti kalau cocok antum ngisi, akhirnya anak gak diundang lagi kan? Iya. Enggak misalnya kalau misalnya ini bukan suzon. Kita kan mencari kondisi terburuk lah supaya nanti enggak kaget gitu kan. Ya, Masya Allah. Ana usahakan insyaallah tanggal 21 insyaallah pengen kajian ini, kajian yang sebenarnya seminggu apalagi 2 minggu kalau enggak dilanjutkan tuh rasanya tidak enggak enak gitu karena udah terbiasanya di sini, Masya Allah. Taib. Menuntut ilmu dan masjid di antara hal-hal terpuji bagi kaum muslimin secara umum dan bagi penuntut ilmu secara khusus, yaitu bergegas menuju sholat Jumat dan sholat jamaah di masjid. Di sini ada faedah dari kalimat ini. Seringkali penulis atau ulama ketika menyebutkan suatu fadilah atau suatu amalan yang berfadilah, itu ulama itu kok seperti mendiferensiasi, ya, membedakan antara
kaum muslimin secara umum dengan penuntut ilmu secara khusus. Dan memang semestinya harusnya ada treatment yang berbeda terhadap muslimin secara umum, awam gitu, dengan talibul ilm. Perlakuan seorang alim terhadap kaum muslimin secara umum dengan talibul ilm itu mestinya beda. Dari segi apa? Penuntut ilmu itu mesti memiliki kesiapan untuk menerima didikan gitu. Adapun kaum muslimin secara umum, mereka beramal saja sudah alhamdulillah gitu. Tapi penuntut ilmu ini harus terpacu untuk beramal. Ya. Maka Anda kemarin membaca kitab atau belakangan ini membaca kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Pentingnya waktu bagi ulama. Karya Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Di situ beliau menyebutkan yanbaghi li 'alimin atau talibi ilmin, sangat pantas dan hendaknya Waalaikumsalam, hendaknya seorang alim berilmu atau penuntut ilmu itu menjadikan waktu secara zat sebagai dua hal. Pertama sebagai ra'su malihi, dan sekaligus yang kedua ribahnya. Ya, jadi dalam dunia perdagangan itu kita itu punya dua hal. Ya. Dan ar-ribah. Ya, ra'sul mal itu modal. Ya, Waalaikumsalam. Falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa tudhlamun. Ru'usul amwal. Modal harta, ini modal. Dan ini laba. Nah, waktu bagi manusia, semua manusia, waktu itu adalah modal. Tapi tidak semua manusia memanfaatkan modal ini untuk meraih keuntungan akhirat. Maka janganlah seperti manusia awam, melainkan jadilah talibul ilm atau alim. Yang sebatasnya penuntut ilmu dan alim itu punya sikap yang berbeda dalam spending time, dalam menghabiskan waktu. Yang mana prinsipnya semestinya adalah waktu adalah modal secara zat sekaligus dulangan laba seketika, itu bagi penuntut ilmu. Seketika mendulang laba dengan waktu itu. Harus begitu. Ya, tanpa harus menunggu waktu lama untuk mencari laba dari waktu itu. Laba yang dimaksud adalah laba akhirat. Itu bagi penuntut ilmu harus seperti itu. Oke, memang zaman sekarang kita sulit untuk lepas, tidak mungkin, bahkan hampir dikata mustahil kita bisa lepas 100% dari kelalaian. Oke. Tetapi ketika memang lalai, ayo kita kembali bangkit untuk menghabiskan waktu ini yang secara zat juga harus ada labanya. Entah dengan zikir, entah dengan menyimak ilmu, entah dengan apa dan seterusnya. Yang mendulang pahala. Itu bagi orang berilmu dan penuntut ilmu seperti itu. Adapun mindsetnya umumnya orang, jangankan mikirin laba akhirat, menyadari waktu sebagai ini saja, itu kadang-kadang enggak. Orang umum jangankan memikirkan laba pahala akhirat, mengingat bahwasanya waktu itu adalah modal saja, itu mereka belum tentu mereka pikirkan seperti itu. Terutama pemuda-pemudinya. Mereka membiarkan waktu itu berjalan, membiarkan sesuatu itu terjadi begitu saja tanpa ada faedah. Penuntut ilmu tidak seperti itu. Makanya treatment dan di kitab-kitab manhaj dalam menuntut ilmu, rata-rata ulama itu seperti mengelompokkan muslimin umum ada sendiri, penuntut ilmu juga ada kekhususan tersendiri. Karena memang harus penuntut ilmu itu harus memiliki simah. Dan dia simah penuntut ilmu adalah dia tidak banyak menghabiskan waktu untuk sia-siaan. Itu simah, yaitu simah itu trademark, sesuatu yang dengannya dia dikenal, itu simah, tanda. Ya.
Ya, penuntut ilmu itu punya tanda. Dia tanda-tandanya dia tidak banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berfaedah dunia maupun akhiratnya. Maka janganlah dia seperti orang awam yang tidak ada pikiran tentang laba akhirat dan juga memikirkan bahwasanya waktu ini modal yang akan dipertanggungjawabkan. Taib itu. Yaitu bergegas menuju salat Jumat dan salat jemaah di masjid. Ini penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu. Mendengar azan, dia langsung berpikir untuk salat. Bahkan nanti akan kita sebutkan athar salaf yang menunjukkan banyak dari mereka bahkan yang sebelum azan sudah ada. Padahal mereka bukan muadzin, bukan pula mereka marbot. Padahal begitu. Ya. Dan juga agar senantiasa menjaga untuk berada pada saf pertama. Ini juga, ini yang merupakan hal yang kita ini masih banyak khalal, yaitu kesalahan atau kekurangan atau kelalaian. Yaitu menginginkan berada di saf pertama. Nanti juga ada athar salaf yang menunjukkan mereka itu berlomba-lomba di saf pertama. Hal ini menjadi suatu tuntutan yang lebih ditekankan bagi para penuntut ilmu, para ikhwan. Kalau akhwat mereka di rumah salatnya. Jadi tuntutan lebih ditekankan bagi para penuntut ilmu. Maka ajaib kalau misalnya seseorang nuntut ilmu, apalagi manhaj salaf, dan dia kalah dengan aki-aki yang kita bilang tuh awam. Kita menyebut mereka awam, tapi dari segi amal kita kalah dari segi fastabiqul khairat. Coba kita lihat diri kita begitu, dan boleh jadi banyak dari ikhwan kita seperti itu. Untuk shaf pertama itu kalah dengan aki-aki yang kita sebut mereka awam, kita sebut mereka ahlul bid'ah, kita sebut mereka orang gak ngerti sunnah. Tapi ternyata dari segi amaliyah, dari dalam konteks ini mereka lebih afdol daripada kita, bikathir. Boleh jadi kita malah masbuk atau terbiasa masbuk salat subuh, atau bahkan enggak salat subuh di masjid tanpa uzur. Kalau beruzur tafadhol. Ya. Dan kalau terlambat atau masbuk atau tidak di shaf pertama berulang-ulang, ini menunjukkan taksirnya antum dalam mengamalkan ilmu. Ini salah satu barometer, ikhwan. Salah satu barometer dalam mengamalkan sunnah, dalam menuntut ilmu. Terlihat simahnya penuntut ilmu itu ada apa enggak, dilihat dari bagaimana muamalah dia terhadap sufuf al-masajid, saf-saf masjid. Dia tidak harus menjadi imam. Dia tidak harus di belakang imam, tetapi dia harus berusaha untuk menunaikan fastabiqul khairat dalam masalah ini. Taib, karena apa? Karena penuntut ilmu itu teladan bagi yang lainnya. Sekiranya penuntut ilmu itu tidak diberikan treatment khusus, lalu siapa yang bisa kita tarbiyah dan didik gitu kan? Sehingga didapati adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan para penuntut ilmu. Di antara masalah salat. Dan ajaibnya kemudian kalau misalnya sebagian dari ikhwan atau sebagian dari penuntut ilmu dari kalangan lain, sama muslim ya, tapi dari kalangan Harokiyun, apalagi kalangan Asy'ariyah, ya maksudnya kalangan teman-teman Aswaja misalnya. Dalam mazhab Syafi'i salat berjamaah apa hukumnya? Dua pendapat. Imma sunnah muakkadah, imma fardu kifayah. Yang intinya itu bukan fardu ain bagi setiap rijal. Setiap laki-laki enggak fardu ain. Dalam mazhab Syafi'i. Taib, ternyata pandangan tersebut itu khilafiyah. Silahkan pakai pandangan itu. Kenyataannya akhirnya apa? Banyak dari mereka tidak salat berjamaah. Tidak salat berjamaah dengan alasan ini kan sunnah. Tuh. Kalau thalibul ilmi kayak gini, maka wajar kalau misalnya orang awamnya lebih beralasan lagi, ini kan sunnah. Giliran yang jelek dilakukan, ini kan makruh. Tuh, gimana sih? Antum tahu ya ini hal yang baik, kenapa enggak lakukan? Ini kan cuma sunnah, enggak sampai wajib. Terus hal yang buruk mereka lakukan. Kita tanya kenapa kok yang buruk ini dilakukan? Ini kan cuma makruh, enggak sampai haram. Ngerti enggak? Banyak orang kayak gitu. Ya. Yang sunnah ditinggalkan, giliran makruh diamalkan terus-menerus, bahkan dengan alasan ini kan cuma sampai makruh enggak sampai haram.
Ya. Tapi kalau talibul ilmnya aja mereka mempertimbangkan ini kan sebatas sunnah, jadi nggak usahlah ngotot-ngotot amat sholat di masjid. Ya mad'unya ya jelas lebih ini lagi, lebih kaslan lagi. Dan merupakan suatu hal yang buruk bagi para penuntut ilmu tatkala ia mendorong manusia untuk senantiasa bersegera menuju masjid. Ayo ke masjid, sholat di masjid. Menegur mereka dari keterlambatan. Namun menuntut ilmu ini sendiri yang tadi menyeru seindah itu, mereka sendiri dikenal sering terlambat. Baik pada waktu pagi dan petang. Ya. Gimana nih? Orang kan bakal ngelihat. Ini ustadz atau ini katanya penuntut ilmu. Dia nyuruh kita datang ke masjid lebih awal, tapi dia sendiri terlambat, bahkan kadang nggak kelihatan di masjid. Gimana? Ini merupakan suatu hal yang akan memalingkan manusia dari nasihat dan ajaran sang penuntut ilmu tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada di antara jemaah yang memotong perkataannya dan menjelaskan pertentangan antara apa yang dikatakannya dengan apa yang dilakukannya. Ya misalnya Anda bilang, ayo datang ke masjid sholat berjamaah gitu. Karena fadilah sholat berjamaah, tiba-tiba terus, Ustaz, antum sendiri nggak sholat jamaah? Mungkin nggak digituin karena udah 4 itu hamba Allah itu terhadap ustadznya, mungkin. Ya, gitu ya Pak ya. Pak Yati lagi ceramah Pak ya misalnya. Apa hikayatnya gimana Syekh Muhammad beliau? Bapak ini lagi ceramah terus diinterupsi. Orang nggak kenal agama nggak usah ngomong, ya Pak ya. Akhirnya turun orangnya. Karena apa? Ya kita sebagai orang yang di bawah masih murid, mad'u, itu ngelihat ini orang nggak ngerti agama, ngomong gitu kan. Ya kan? Mendingan turun gitu kan. Begitu juga orang yang ngerti agama, dia ngomong, tapi dia sendiri nggak kayak gitu. Ya mungkin kita masih sungkan ya, karena budaya Indonesia masih sungkanan gitu. Kalau yang budaya Indonesia murni, wah, apalagi Jawa, nggak bakal ngomong kayak gitu depan ya sungkan. Tapi kan di balik itu, wah, ngomong doang ustadznya gitu. Iya bisa aja kayak gitu kita kok gitu. Ya. Jadi tingkah kita sebagai penuntut ilmu tuh dititeni, diamati oleh kalangan awam karena ekspektasi mereka lebih besar terhadap kita dibandingkan ekspektasi mereka terhadap sesama mereka orang-orang awam. Maka kita salah sedikit, tergelincir sedikit, itu frontal mereka mungkin akan membahasnya. Ya, apalagi kalau kita itu memegang bendera sunnah misalnya, gitu. Kenal sunnah, dakwah sunnah. Itu kan mulia, mereka akan melihatnya. Jadi jangan sampai terpalingkan manusia itu dari nasihat dan ajaran kita gara-gara apa? Gara-gara ucapan kita tidak selaras dengan amaliyah kita. Dan itu mungkin sekali, baik ana atau antum itu siapapun dari kita. Maka terhadap orang yang seperti ini hanya kepada Allah lah tempat kita mengadu. Hendaknya Anda bersemangat untuk menjadi penuntut ilmu yang memiliki sifat sebagaimana para penuntut ilmu terdahulu yang soleh. Dan itu tidak ringan untuk zaman sekarang, ikhwan. Mempunyai sifat, karakter, keteduhan para penuntut ilmu terdahulu yang soleh, itu Masya Allah di zaman sekarang tidak mudah. Yang mana mereka senantiasa bersegera menuju sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid tatkala azan telah dikumandangkan. Lihat di sini, Yahya bin Al-Qattan, ini ulama ahli hadis, ulama kibar, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, tatkala menceritakan tentang Al-A'mash, dia berkata, dia adalah seorang ahli ibadah. Al-A'mash juga beliau senantiasa menjaga sholat jamaah dan shaf pertama. Ia merupakan seorang ulama besar. Ya, lihat di sini sebentar. Ulama salaf itu mereka menjama bainal qawli wal amal. Makanya ada buku Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal. Ya, yang anak kayaknya pernah nyebut kitab itu di sini. Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal. Kehidupan salaf antara omongan dengan amalan, selaras.
Atau omongan di sini maksudnya ucapan mereka yang berfaedah dan amal mereka yang menginspirasi kita. Itu kitab tebal dan itu salah satu kitab terbaik yang di zaman sekarang, tema per tema dia bahasnya, dan itu banyak sekali athar salaf yang kalau hati antum sedang gundah, sedang butuh petunjuk setelah Al-Quran dan Sunnah, baca itu kitab. Tapi itu bahasa Arab. Ana rasa belum ada terjemahannya, dan ana harapkan ada asatidzah sunnah yang berkompeten menerjemahkannya. Sangat indah itu kitab. Al-A'mash ini itu alim dan amil. Bukan hanya alim tapi amil, dengan cerminan ini, alim amil. Ya, dan beliau juga mentahdzir orang yang ilmunya itu cetek tapi penampilannya kayak orang berilmu. Dan pernah juga disebutkan di sini, Al-A'mash suatu ketika lagi di majelis mengajar, kemudian ada seorang dari antara jemaah dengan perawakan seperti Syekh Kabir, sebagai ulama, seperti ulama kabir, jenggotnya masya Allah, dan bertanya suatu hal yang sangat basic di kalangan penuntut ilmu. Maka setelah orang itu berpaling, kata Al-A'mash, lihatlah orang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lihatlah orang itu, jenggotnya itu bisa menampung 5.000 hadis. Tetapi pertanyaannya itu seperti anak-anak TK. Ya. Ini bukan Al-A'mash, bukan secara zat pengen menggibahi dan mencela orang ini, bukan secara zatnya itu, bukan. Tapi mengambil ibrah dari apa yang disaksikan oleh para tulab. Wahai tulab, lihatlah yang seperti ini. Janganlah kalian lebih mengedepankan mazhar, yaitu penampilan semata seperti tulabul ilm, namun dari segi pengetahuan itu sangat cetek. Sampai ini pengetahuannya anak SD juga tahu gitu, bahasa kita gitu. Itu dari segi ilmu Al-A'mash. Beliau sangat mentahdzir di sini artinya memperingatkan hamba Allah atau tulabul ilm dari bertasyabbu' fima la yamlik. Tasyabbu' fima la yamlik itu istilah, yaitu merasa kenyang dengan hal yang dia itu enggak punya gitu loh. Ngerti enggak ikhwan? Merasa kenyang, tasyabbu' itu merasa kenyang terhadap hal yang tidak dia makan. Kef. Orang kalau merasa kenyang dengan hal yang tidak makan, ini kan kepalsuan isinya. Gimana? Contoh, Pak Sufyan. Tadi apa namanya? Apa yang tahu? Lupa dah. Nanti kita diskusi ya Pak. Ana soalnya senang banget sama aromanya, itu aroma Ustadz Ana dulu. Beliau ada aroma tadi masya Allah. Nah, kemudian antum suka aroma itu, tapi antum nggak make. Terus ada orang aroma apa nih enak banget gitu, dan antum yang kegeeran. Padahal yang make Pak Sufyan. Pak Saiful. Iya, astagfirullah. Dulu Sufyan sama Saiful. Pak Saiful. Pak Saiful Rurai. Itu Sufyan. Anak kebira tadi Pak Sufyan Basoi dan kira-kira itu. Pak siapa? Pak Saiful, masya Allah, Pak Saiful. Ya. Kebelit-belit, masya Allah. Antum kesenangan ketika orang memuji dan menyukai aroma yang antum tidak memakainya. Gimana coba? Logis nggak? Antum bukan pemakai aroma itu. Yang pakai adalah Pak Saiful. Pak Saiful. Iya benar Pak Saiful, sahih. Yang pakai beliau. Yang kegeeran antum. Ini namanya at-tasabbu' bima la yamlik. Dia merasa kenyang dengan apa yang tidak dia miliki. Itu punya orang. Termasuk juga yang seperti ini secara ma'nawi, ketika seseorang memakai jubah keustadzan atau kealiman, dan dia tuh merasa dia tuh ustadz atau alim, padahal bukan. Dan dia merasa senang ketika orang menghormatinya sebagai ustadz atau alim. Ini tasyabbu'. Ngerasa kenyang padahal dia tuh nggak makan, kan aneh. Aduh anak kenyang nih,
Antum udah makan? Belum. Lah aneh antum gimana kok kenyang? Imma antum basa-basi, imma antum kadzib, imma ada kesalahan di perut antum. Ya. Ente kadang-kadang ente bolak-balik. Setiap kajian Anas selalu antum tuh ngalangin kamera. Iya. Tapi enggak apa-apa lah. Biar ada seninya orang nonton, biar orang nonton gini. Ya. Ya. Enggak apa-apa ya Khalid. Masya Allah. Ngantuk Khalid? Masya Allah. Bang Win enggak sediain bantal Bang Win. Ada itu belakang bantal, kalau kamu regut enggak apa-apa. Kasur ada kasur. Selimut ada. Antum tinggal nginep aja, udah besok aja ngegrabin besok aja. Ya, itu. Ya, jadi memakai seragam orang lain dan dia merasa bosnya dia terpuaskan dengan itu. Nah, ini al-amash. Dan antara ilmunya dengan amalnya yaitu dia ahli ibadah. Ahli ilmu sekaligus ahli ibadah. Makanya para ahli hadis ketika mereka menjelaskan tentang salaf, mereka sering mengingatkan, ya ikhwan, para salaf kita yaitu ulama ahli hadis di antara Imam Ahmad. Jangan antum kira cuma karena pinter doang beliau itu dikenang dan dikenal dan dikenang. Bukan karena pinter doang. Bukan karena zuhudnya doang. Sederhana pakaian, bukan karena itu saja. Ya itu termasuk kebaikan mereka. Tapi mereka dari segi amal kita nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Iya. Nah, kita ini kadang-kadang melihat orang ketika bisa melakukan amal sesuatu dan lebih jauh dari kita orang ini gak masuk akal. Misal, dia ini Allah rahmatullah. Misalnya, kita melihat seorang ustadz, misal doktor, dan beliau misal di bidang fikih. Misal doktor ini, al-ustadz ini hafizallah bisa mengisi kajian dalam satu hari 5 sesi. Dan ketika antum mendengar kajiannya, 5-5-nya itu beda semua materinya dan daging semua isinya. Antum akan berpikir, ini dokter ini kok bisa kayak gini ya? Tapi bagi dokter itu, bagi beliau itu biasa aja gitu, ngalir. Jadi kalau kita pakai barometer standar diri kita, enggak ada apa-apanya. Kok bisa ya beliau kayak gitu? Ibaratnya kita gini, antum ngelihat Ibnu Hajar al-Asqalani bisa membuat kitab Fathul Bari sekian belas jilid, bahkan sebagian 20 jilid, dan antum baca satu halaman aja, itu beratnya minta ampun karena satu halaman itu seperti dokumentasi yang disambung ke kitab ini, ke risalah ini, ke sanad ini, sanad itu. Ini satu ini aja, ini seperti membutuhkan beberapa tahun untuk saya nulis untuk bisa seperti ini, satu halaman saja. Antum bikin, dan ini Ibnu Hajar dulu nggak ada maktabah syamilah, nggak ada laptop, nggak ada internet, nggak ada apa. Oke, yang lebih dekat Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah dari silsilah al-hadits as-sahihah, silsilah al-hadits dhaifah, tahqiq hadis terhadap kitab Manarus Sabil, yaitu astagfirullah, kitabnya Al-Alil, Syifaul Alil, Allah musta'an, lupa kitabnya. Mentakhrij kitab-kitab Manarus Sabil dan juga kitab-kitab sahih dan dhaif. Sahih Sunan An-Nasai ada sendiri, dhaif Sunan An-Nasai ada sendiri, sahih Sunan Ibnu Majah ada lagi. Itu 4 sunan itu di sahihnya ada sendiri, dhaifnya ada sendiri. Dan banyak kitab lainnya. Dan beliau itu tidak ada internet, murni dari kitab. Dan beliau itu dihikayatkan oleh para ulama, Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau beliau belum punya buku, enggak punya buku, Waalaikumsalam warahmatullahi, enggak punya buku, maksudnya beliau pengen suatu buku dan enggak punya buku, enggak punya uang untuk membelinya, maka beliau akan menasakh buku itu dengan menulisnya ulang. Menulis ulang buku itu. Kalau kita kan sekarang tinggal beli, cari Tokopedia, beli, blok gitu. Selesai, udah, habis itu enggak dibaca, jangan-jangan. Kadang-kadang gitu. Tapi beliau butuh kitab ini yang belum punya, mungkin enggak ada uangnya untuk beli, maka beliau pun ke toko kitab dan kemudian menulis ulang kitab tersebut, atau meminjam kitab temannya, kemudian menulis ulang kitab tersebut, menulis sampai selesai, ini bukunya. Begitu.
Pertanyaannya ini kok beliau bisa seperti itu? Gimana kok bisa? Padahal waktu yang dikasih 24 jam per hari sama seperti kita. Itulah ikhwas kalian, ketika seseorang udah terbiasa beramal, maka dia itu akan melakukan keajaiban bagi orang yang enggak beramal. Akan dianggap ajaib bagi orang yang enggak beramal. Kayak kita ini. Belasan tahun lalu Ana pernah lihat di salah satu stasiun televisi yang isinya remaja-remaja lah. Ya, remaja-remaja kala itu gitu. Belum ada internet, belum seperti sekarang. Ada seorang pemuda, dia hafal beberapa surat di juz 30. Lalu dipuji, ini kan kegiatan remaja, kegiatan gaul gitu loh. Lalu dipuji oleh salah satu perempuan, remaji, ya. Iya. Iya. Remaja perempuan. Mas, bukan masya Allah sih. Keren kamu kok bisa sih ngapalin beberapa surat? Bisa baca dong, baca. Surat pendek, surat juz amma yang Khalid aja ini udah alamah dalam masalah itu. Oke. Baca itu. Kagum, kok kamu bisa sih ngapalin misalnya atorik misalnya. Kok kamu bisa sih ngapalin atorik? Coba. Bagi perempuan remaji ini, si remaja laki-laki ini yang cuman segitu doang hafalnya, maaf bukan meremehkan, tapi memang sedikit hafalannya, itu mukjizat gitu loh. Padahal cuman atorik atau beberapa ayat, berapa surat di juz 30, tapi bagi ini masya Allah ya, kamu kok bisa kayak gitu. Ini ukhti satu ini kurang jauh coverage areanya. Belum ngelihat hafiz beneran, itu kok ngeliat hafiz beneran kelepek-kelepek kayak ikan lele habis digetok kayaknya. Itu gimana kalau lihat hafiz beneran? Baru surat atau kamu kok bisa sih ini baca ayat ini? Ya Allah, ini kayaknya ini nggak pernah baca Al-Quran nih, saking kagumnya sama yang ini kita ya nggak seberapa dibandingkan para hufaz kita. Ya, begitu ikhwas kalian. Jadi kadang kita itu bertanya kok bisa ya fulan kayak gini? Karena kita sendiri tidak memanfaatkan waktu seperti dia melakukannya. Itu sebabnya makanya kita terkagum-kagum terhadap salaf juga. Kok bisa ya salaf kayak gini-gini? Ya karena kita itu tidak melakukan seperti tracknya mereka. Ya seperti itu ikhwan. Adapun Yahya maka ia sampai meraba-raba dinding untuk mendapatkan saf pertama. Lana tidak bisa menjelaskan ini bang. Kalau dengan bahasa Indonesia susah. Jadi Ibrahim bin Adham pernah berkata, yaitu idza ra'aita ar-rajul yatahawan fit takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Gimana? Fahim tak ya Khalid? Ngerti nggak tadi Ibrahim bin Adham bilang apa? Mau diterjemahin nggak? Idza ra'aita ar-rajul yatahawan fit takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Jika engkau melihat seorang pria itu menganggap enteng takbirah ihram, maka cucilah tanganmu darinya. Gimana? Ngerti? Tahawun terhadap takbiratul ula yaitu muqassir, yaitu suka masbuk. Ya, baru masuk masjid atau baru masuk ke shaf setelah imam sudah mulai baca Al-Fatihah misalnya. Itu terbiasa kayak gitu, maka cuci tanganmu darinya. Artinya kamu nggak usah deket-deket sama orang kayak gitu. Lihat, kalau kayak gini kaidahnya kita nggak sering berdekatan ya kan, karena rata-rata kita mungkin bertahun dalam masalah ini. Tahun yaitu kurang responsif terhadap azan sehingga menunda-nunda, entar. Akhirnya masbuk. Itu sampai sebegitu. Ya, taib. Dengan demikian maka hendaklah Anda senantiasa mengikuti petunjuk orang-orang terdahulu yang saleh. Bacalah kisah hidup mereka. Niscaya Anda akan dapati betapa bersemangatnya mereka dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Berikut ini
Aku sampaikan kepada anda beberapa kisah tentang mereka. Pertama, Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah menceritakan tentang Al-A'mash lagi. Al-A'mash selama kurang lebih 70 tahun tidak pernah luput dari takbiratul ihram. Selama kurang lebih 70 tahun tidak pernah luput dari takbiratul ihram. Artinya selalu mendapati imam bertakbiratul ihram. Masya Allah. 70 tahun ya kawan. Kita udah berapa lama pecah rekor? Nggak bisa diomongin. Kita mau cerita juga lucu, ketawa aja kita. Ya setiap hari bisa-bisa gitu kan. Bisa nggak kita menyamai Al-A'mash? Allah. Sekarang usia berapa ini gitu kan? Sampai 70 aja kita belum tentu gitu kan. Yang kedua, Al-Qadhi Taqiyuddin Sulaiman rahimahullah berkata, aku tidak pernah sholat fardu sendirian kecuali hanya 2 kali. Tidak pernah sholat fardu sendirian kecuali 2 kali. Dan ketika aku sholat sendirian, aku merasa seakan-akan aku tidak sholat. Karena ngerasa beda gitu sholat sendiri. Orang bener kalau kita udah terbiasa sholat berjamaah, ketika sholat sendiri ada ngerasa apa? Kayak salah kan? Kayak beda gitu rasanya. Gitu. Ya iya. Sebaliknya juga orang kalau biasa sholat sendiri, ketika sholat berjamaah di masjid juga ngerasa beda. Iya. Dan orang yang nggak pernah ke masjid, ketika sekali ke masjid juga ngerasa derdek gitu. Atau orang yang nggak pernah sholat, ketika sholat norak dia, wah ternyata enaknya sholat ya. Baru sekarang Pak ngomong kayak gitu. Tiap hari saya keenakan sholat, ya. Karena sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak pernah atau tidak biasa dilakukan. Ketika melakukannya, maka kita akan merasa beda. Begitu sebaliknya, ketika kita terbiasa melakukan sesuatu secara rutin, kemudian enggak melakukannya suatu ketika, itu ngerasa ada yang kehilangan gitu. Begitu yang dirasakan oleh Taqiyuddin Sulaiman. Azan handphone atau azan masjid beneran itu? Sudah masuk berarti ya? Waktu Indonesia Jati Bening? Udah masuk? Gimana pendapat yang rajih? Udah masuk belum kawan? Udah? Ya khalas. Silakan, fadhal. Baik. Yang ketiga, Muhammad bin Sima'ah rahimahullah berkata, selama 40 tahun aku tidak pernah luput dari takbiratul ihram bersama imam walaupun sehari saja, kecuali ketika ibuku meninggal dunia. Masya Allah. Yang keempat, Ibnu Ma'in menceritakan tentang biografi Ibrahim bin Maimun As-Sa'igh. Dia berkata, jika ia, yaitu Ibrahim, mendengar azan tatkala mengangkat palunya, angkat palu, Allahu Akbar, maka dia tidak akan meneruskan untuk memukulkan palu tersebut. Arti enggak ya kawan? Kan palu kan diangkat buat diketokkan, jadi mau nukang apa gitu misalnya, tak gitu kan? Allahu Akbar, nggak jadi, dia nggak jadi, tinggal dikit setengah detik itu nggak jadi dia. Ah, gimana menurut antum? Sebelum kita merefleksikan ke diri kita, anak juga termasuk yang sebenarnya panas hati kalau sama tukang-tukang. Itu mereka tukang-tukang orang yang paling rendah kadar sholatnya, tukang bangunan, kuli. Aduh, itu disuruh sholat susah. Oke lah, misalnya sholat nggak berjamaah. Anak juga ada saudara yang juga tukang. Ada pekerjaan beliau karena saudara lebih mudah untuk diminta untuk sholat yuk. Satu ketika lagi sedang selesainya udah azan, anak udah siap-siap pengen ke masjid. Ang, sholat dong. Aduh, kagok mas gitu. Anak mas dimana mas, bukan ustadz, kan saudara. Ayah, kagok mas, kau kenapa? Ini lagi di tengah-tengah gini kau dipotong kagok. Iya bener sih memang kagok. Cuman begitulah mindset ketika seseorang itu memang nggak pernah bersiap-siap untuk sholat berjamaah. Jadi jam berapa nanti ya zuhur ya? Oh jam 11.45 misalnya. Nah berarti sebelumnya 5 menitan atau 10 menitan berhenti bekerja untuk menyambut sholat zuhur, kan gitu mestinya. Tapi ini enggak.
Ntar sholat terusin aja lu. Nah gitu. Efek dari mindset seperti itu. Itu masih mending karena beliau itu sholat memang Masya Allah. Coba antum lihat. Entah jumhur tukang-tukang atau ba'duhum. Ya sebagian atau jumhur anda nggak tahu. Tapi kalau kelihatan rata-rata apa? Ya disuruh sholat. Iya nanti ya gitu. Ya ntar. Jam operasionalnya sampai dari jam 9 sampai jam 5 atau jam setengah 5 misalnya. Oke. Zuhur nggak kelihatan sholat. Asar siap-siap pulang nanti setelah jam setengah 5 atau jam 5. Di mana sholatnya? Sementara pakaian masih beleberan dengan cat dan semisalnya. Belum mandinya, belum ngopi ngerokoknya. Waktunya habis, lewat waktu sholat. Oke, itu mereka. Bagaimana dengan ini? Beda dengan Ibrahim bin Maimun. Jika Ibrahim lagi ngetok sesuatu, dengar azan Allahu Akbar Allah, itu apa? Nggak jadi ngetok, tinggal sedikit lagi kan. Kalau kita kan misalnya kita lagi ngetok buat ini misalnya kalender atau apa, tok 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 Allahu Akbar Allah, ya azan. Malah kita nyalahin azan jadinya. Kan saya lagi ngetok masa udah azan. Antar dah gampang lah, ketok dulu sampai selesai. Ngetok lagi urusan lain lagi, buka HP, buka WhatsApp dulu ngeliat status orang. Ada proses-proses syaitoniah itu, kemudian akhirnya apa? Ya qomat baru datang masbuk. Iya, masbuk. Ya udah, salat nggak ada rasa salah. Nggak tahu dah kalau salaf kita ngeliat kita tuh kelakuan kita kayak gini gimana ya? Ya, takutnya kalau salaf itu hidup di tengah-tengah kita, kena racunnya juga ini salaf kita ini. Kepengaruh juga dengan tingkah-tingkah kita. Jauh banget. Kata dalam biografi Sa'id bin Al-Musayyab atau Al-Musayyib, itu bisa disebut Al-Musayyib, bisa disebut Al-Musayyab. Dalam kitab Tahdhib karya Ibnu Hajar disebutkan tidak pernah azan dikumandangkan selama 40 tahun melainkan Sa'id bin Al-Musayyib telah berada di masjid, bukan sebagai marbot tetapi sebagai jemaah. Belum tentu juga imam. 40 tahun azan dikumandangkan, selalu Sa'id itu sudah ada di masjid. Artinya sebelum azan beliau sudah di masjid. Sebelum azan beliau sudah datang ke masjid. Dalam hidup Ana cuma melihat satu orang kayak gitu. Anda pengen tahu, antum ada nggak yang antum kenal ada orang seperti real antum lihat, ada nggak? Antum ada? Sebelum azan beliau sudah ada masjid, ada? Bukan marbot. Antum ada nggak orang kayak gitu yang antum lihat diri antum selain yang antum lihat di cermin? Masya Allah, beliau selalu hadir di awal-awal, Masya Allah. Ada nggak? Belum ada? Ada di kampung? Di mana abdi selama hidup? Ya, enggak maksudnya dalam fase hidup antum pernah tinggal di daerah yang ketika azan tuh dia emang selalu ada itu orang. Pernah ada orang kayak gitu yang antum kenal? Pak Ustadz. Ana dengernya Pak Ustadz. Oh lupa Ustadz. Oke. Remang-remang. Oke. Ada. Antum? Ada enggak? Pernah ketemu nggak, Khalid? Ada tapi dulu Nggak apa-apa, dulu nggak apa-apa. Besok juga boleh. Kayak sama, jangan orang yang sama, jangan. Wafat kali. Sama orangnya udah wafat yang anak kenal. Apa orangnya sama kali? Antum melihatnya di Boyolali bukan? Ada nggak di Boyolali di kampung Mbah Kakung duluan? Beliau itu sebelum marbot bahkan. Mbah Idris namanya, rahimahullah, udah wafat. Itu sejak zaman Belanda, mungkin kenal dia mungkin Belanda itu. Itu udah tua sekali, jalan bungkuk pendek, dan suaranya itu nggak enak didengar. Makanya orang-orang situ tuh nggak melarang, haram dia tuh azan. Karena azannya dia tuh nggak ngundang, ngusir. Enggak ngundang orang untuk sholat jadinya. Jadi azannya itu gitu banget gitu loh. Jadi enggak boleh azan. Dia boleh datang ke masjid awal-awal tapi enggak boleh azan. Yang azan muazzinnya atau marbot gitu.
Tapi dia selalu padahal bukan marbot, bukan DKM, bukan apa-apa, imam, apalagi imam bukan. Dia di situ selalu di saf pertama dan di belakang imam, walaupun nggak pantas juga karena takutnya kalau imamnya batal maju, makmumnya membatalkan juga nanti. Iya. Karena emang tapi kesolehannya dalam bab ini itu diakui semua masyarakat di desa itu. Ada kayak gitu antum lihat? Belum ada. Iya, tapi Anda pernah menemukan orang seperti ini. Allah, ini Anda berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala memberikan keluasan di kubur Mbah Idris ini hafizah rahimallah, dan juga menjadikan beliau sebagai ahlul jannah. Terakhir tahun 2017 ya atau 2016, nenek Ana wafat, nenek dari Jawa ya. Wafat, kemudian kami, Ana, ayah Ana, paman-paman, kita silaturahim ke orang-orang yang dahulu semasa hidupnya dekat dengan nenek kami dan kakek kami, saudara beliau dan juga teman dekat. Ya di kampung itu juga jalan kaki. Di antaranya Mbah Idris ini. Kita sambangi rumahnya agak luas. Udah setua itu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa duduk tok. Di mana beliau ditaruh? Di bagian ruangan pojok rumah yang cuman dipan doang, dan itu bau pesing semuanya. Ya, anak nggak suudzon sama keluarganya juga, mungkin keluarganya maksudnya lah cukup di situlah, apa-apa makanan, air wudhu dikasih di situ karena beliau udah nggak bisa kemana-mana lagi. Apa ketika kami membuka pintu kamar yang bau pesing itu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung ceramah Mbak Idris itu. Langsung membaca surah Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu. Terus terjemahnya pakai bahasa dulu, bahasa Jawa yang kromo itu. Wah terjemahannya nggak tahu tuh, tahu ya Arabnya doang Al-Quran. Masya Allah, ini ustadz bukan, ulama bukan, tapi karena amal solehnya itu sampai ketemu orang aja itu tentang sholat, sesungguhnya sholatku dan seterusnya. Masya Allah tuh. Itu satu-satunya anak ketemu orang seperti itu. Nah terus kita kadang-kadang kita bilang, tapi itu kayaknya belum kenal sunnah. Antum yang harusnya ngoreksi diri antum. Kita tuh jangan terpapar dengan penyakit membarometerkan orang tuh udah kenal sunnah apa belum. Karena kenal sunnah itu kan apa sih definisinya? Udah ngaji belum? Oke, udah ngaji. Emang kau udah ngaji kenapa? Apakah udah mesti dia mengamalkan? Lah nggak mesti. Malah kadang-kadang bisa jadi lebih parah. Bukan karena ngaji yang jelek, bukan. Sunnahnya bagus. Orangnya ini yang jadi oknum, bisa. Jadi jangan karena udah kenal sunnah, udah ngaji sunnah, atau bahkan panitia mungkin, atau apalah dari prestit dan lakop-lakop itu, kan esensinya bukan itu kita tuh. Amalnya seberapa? Kalah kita sama beliau. Anak kalah sama sekali. Keluarga anak kalah dari segi juhudnya dalam masalah salat. Dari segi lain kita nggak tahu lah, Allah alam. Tapi itu, masya Allah, itu yang anda saksikan ikhwan. Kemudian adapun al-aswad, jika telah datang waktu salat, maka ia pasti mendudukkan untanya, walaupun untanya itu sedang berada di atas batu. Ngerti nggak ikhwan? Al-aswad ini kalau udah datang waktu sholat, dia dengar azan, pasti dia langsung mendudukkan untanya, walaupun unta itu sedang berada di atas batu. Jadi lagi di kendaraan, dengar azan, langsung didudukin untanya. Bagaimana caranya supaya untanya itu terisyaratkan untuk segera duduk, walaupun dia tahu di bawah unta itu ada batu. Artinya walaupun itu bisa memadaratkan untanya gitu loh, bisa membuat tidak nyaman untanya, dia segera turun. Saya mau melakukan sholat, maksudnya saya mau menyambut waktu sholat ini. Kalau kita ibarat kita sekarang dengar azan, itu langsung kita berhenti atau langsung segera cari masjid gitu, ibaratnya gitu. Jadi nggak mikirin lagi ini bensin belum full lah, apalah nggak mikir itu, tapi langsung. Dan ini berat kalau udah sekarang berat ikhwan, apalagi mengalami kemacetan. Kadang-kadang pikir nanggung deket lagi sampai rumah, ya kan? Ya, ayo jawab.
Ayo, bangun. Dekat lagi sampai rumah. Dekat lagi di mana? Masih Keramat Jati, rumah mana? Jati Bening. Dekat lagi gimana? Bilang aja masa di rumah kan gitu. Masih jauh, akhi. Oke, dekat lagi, tapi macetnya kan setengah jam. Dekat lagi gimana? Itu emang kitanya, mentalnya kita itu yang nggak terlalu memikirkan pahala 27 derajat di masjid, masih berjamaah atau lagi di masjid. Itu bukan itu yang kita pikirkan. Kita pikiran pengen safety, pengen lebih nyaman, sholat lebih enak, gitu kan. Tapi kadang-kadang hati kita itu senang ketika kita itu sholat berjamaah di masjid yang bagi kita majhul. Enggak, paham enggak? Kita di masjid orang misalnya, enggak kenal, tapi kita di masjid itu kadang rasanya itu sensasi lebih enak. Karena ngerasa tuh muslim itu luas gitu loh, misal antum safar kemana gitu kan, kemudian di kota apa, udah waktu sholat nih, minggir, kemudian sholat berjamaah sama orang-orang lokal, gimana rasanya? Indah nggak? Indah, Pak Saiful? Zen ya Pak Saiful? Pak Saiful jawabannya senyum doang beliau mah. Iya, indah kan? Ngerasa lezat kan? Ladiz, ya. Iya. Ladiz, iya. Logonya taruh di itu YouTube. Laziz. Iya. Iya, kalau bisa sponsor tiap minggu kan enak itu. Iya. Setelah kajian tuh ada yang laziz gitu. Ditembak langsung di kajian kan nggak bisa mengelak gitu. Mau ngejawab takut durhaka sama guru gitu. Taib. Kemudian Asy-Sya'bi berkata, belumlah masuk waktu sholat namun aku selalu merindukannya. Ini memang mestinya kita gitu. Iman kita anggaplah gini, di antara barometer kita mengenal iman kita lagi naik atau turun, pertama seberapa dekat kita dengan Al-Quran, itu satu. Kedua, seberapa rindu kita dengan sholat berikutnya, itu dua. Coba ya. Dan bisa yang ketiga, seberapa rindu kita untuk nyimak ilmu syar'i. Coba tiga itu. Ada hal-hal lain, tapi coba tiga. Pertama, seberapa dekat kita dengan Al-Quran, baik mendengar atau membacanya, itu lihat. Kalau ternyata kering, kerontang harian dari Al-Quran, antum mau sok-sok alim sok apapun, antum rendah sebenarnya imannya, beneran. Walaupun antum ngajar ilmu seperti ini, tapi Al-Quran kalau nggak begitu dirindukan, sebenarnya antum nggak menuntut ilmu, nggak mengajarkan secara hakiki. Ada sesuatu di hati di sini. Yang kedua, barometernya adalah seberapa rindu antum dengan sholat berikutnya setelah antum sholat. Kalau nggak ada rindu sama sekali, nggak ada pikiran sama sekali nanti sholatnya gimana, nanti sholat subuh, habis isya nanti kepikiran nggak? Subuh, besok subuh, kayak nunggu subuh gitu loh. Kayak hidup itu cuma nunggu waktu sholat dan menunggu disolatin. Kedua. Dan yang ketiga, seberapa antum itu mencintai, nyimak dan membaca ilmu syar'i. Cobalah, kalau misalnya dalam suatu serpihan waktu umur antum tiga ini perfect lengkap, itu iman antum lagi luar biasa itu. Anda yakin sekali. Yaitu ketika Al-Quran antum dekat sekali membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, satu, karena itu berarti dekat sama Allah Azza wa Jalla sebagai pemilik kalam. Yang kedua, antum merindukan sholat, berarti antum betul-betul bagus ini sholatnya. Kalau udah bagus sholatnya, amal-amal bagus. Dan yang ketiga, antum mencintai ilmu syar'i, dengar tuh, nyimak tuh, senang, pengen ketagihan, dan ini lagi ajaib-ajaibnya nih iman antum. Makanya ikhwan-ikhwan atau akhwat yang baru hijrah, rata-rata tiga ini kena mereka. Dulu waktu baru hijrah, udah mulai lama-lama jadi panitia, mulai itu down. Ini kisah banyak orang, ikhwan. Dulu waktu awal hijrah sering nangis, baca Al-Quran, sholat kangen, rindu pengen sholat, nyimak ilmu terus sampai kajian mana disosorin terus gitu. Lama-lama saya yang bikin kajian, mulai bikin kajian, sibuk dengan kajian, sibuk nungguin ustadz, sibuk ini sibuk itu, akhirnya
ngaji agak tertinggal, sholat nggak begitu memikirkan lagi, menuntut ilmu pun itu hanya saya nuntut ilmu pada kajian yang saya pegang aja, udah kajian lain, dah itu urusan lain, saya nggak dengar lagi. Berubah karena kesibukan yang mengalihkan dari 3 ini. Gitu. Coba aja kita lihat diri kita masing-masing, ikhwas sekalian. Bahkan hal ini memiliki pengaruh yang lebih, yaitu mereka para salaf menjadikan pemulihan waktu sholat ini sebagai tolak ukur baik tidaknya keislaman seseorang. Dan di antara hal yang menjelaskan hal ini yaitu sebagaimana disampaikan oleh Ibrahim bin Yazid rahimahullah, ia berkata, jika engkau melihat seseorang menyampaikan, afwan, ini berarti bukan Ibrahim bin Adham ya, Ibrahim bin Yazid, afwan, salah anak. Ibrahim bin Adham beda. Ya, ini yang tadi Anda sebut. Idza ra'aita ar-rajul yatahawan fi takbiratil ihram, fa takbiratul ula, faghsil yadaka minhu, yaitu cucilah tanganmu darinya. Ini Ibrahim bin Yazid. 8 Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullah berkata, aku pernah melihatnya, yakni maksud Yahya bin Abu Ubaidillah At-Taimi. Aku pernah melihat Yahya salatnya tidak bagus, maka aku tinggalkan periwayatan hadisnya. Masya Allah. Anda pernah lihat pernah lihat Ustaz Hasan salatnya nggak bagus, Anda nggak berguru padanya. Bisa nggak kayak gitu, ikhwan? Ya bisa. Tapi jangan ngomongin gitu ke Anda tersinggung nanti. Tapi benar bisa, iya. Karena para salaf, dan ini para salaf itu mereka diantara selektifnya mereka mencari guru atau berguru itu bukan cuma melihat siapa pertemanan syekh ini, dari mana gurunya, enggak cuman itu. Itu kan secara material, pertemanan kan secara material, maksudnya secara amaliah dilihat sama calon muridnya, lihat sholatnya gimana, itu dilihat sholatnya gimana, bagus apa enggak. Melihat di sini diam-diam melihatnya, enggak ngelihatnya, enggak di samping, enggak diam-diam merhatiin gitu. Dulu ada Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah. Sekarang jadi murid, jadi beliau mantunya Syekh Utsaimin. Pernah dengar kisahnya? Ya gitu. Syekh Utsaimin punya beberapa putri ya, rahimahullah. Dan kemudian Syekh Khalid ini, Al-Muslih, itu salah satu syekh, salah satu ulama masyhur di Saudi ya. Maka beliau ketika muda itu kan berguru juga sama Syekh Utsaimin, ada di kajian-kajian Syekh Utsaimin. Tiba-tiba suatu ketika ketemu sama Syekh Utsaimin, gurunya ngajak ketemu, Syekh, afwan Syekh, apakah engkau memiliki putri gitu? Nah, bolehkah saya menikah dengan putri engkau ya Syekh gitu? Antum berani nggak ngomong kayak gitu sama seorang ustadz kabir? Ustadz punya putri nggak, Ustadz? Mau apa? Enggak. Gitu digini kan? Anda tahu sih bantum gitu. Enggak, saya itu kemudian enggak menjawab kan? Saya enggak menjawab, masih di apa namanya digantung gitu. Dah dia bilang gitu. Maka Syekh Khalidnya kan agak ya Allah gimana gitu kan. Selang beberapa waktu lama gitu, mungkin beberapa pekan, Syekh Utsaimin memanggil beliau. Kamu waktu itu yang nanya ini mau nikah sama anak putri saya. Ya udah, insyaallah saya nikahkan kamu sama putri saya insyaallah. Jadi akhirnya sampai sekarang sampai jadi ulama itu Syekh Khalid Al-Muslih. Dan ternyata durasi antara tidak menjawabnya Syekh Utsaimin sampai beliau mengundang dan mengajak dan menyatakan ayo nikah sama putri saya, itu durasi itu Syekh Utsaimin gunakan untuk apa? Mencari info tentang siapa orang ini, siapa anak ini, meriset salatnya gimana, itu dilihat gitu ya. Maka CV itu kadang nggak mewakili sebenarnya, tapi cerita teman tentang salatnya dia itu lebih tahu gitu. CV itu kan yang bagus-bagus doang ya kan ya. Kenal sunnah, kenal dari ustadz ini, sebutin nama ustadznya. Nama anda nggak ada di situ. Ya nggak usah lah, janganlah. Terkau berkasus, anda kena ngapain juga nggak mau. Iya, karena gitu terlampir nama ustadznya. Ya,
Bagaimana pengamalannya itu kan kita nggak tahu. Tahu dari mana terus? Dari info orang-orang dekatnya. Makanya kadang-kadang sebagian ikhwan atau akhwat lebih memilih calon atau jodoh yang direkomendasikan daripada dari biro jodoh yang kita nggak tahu dia gimana. Iya. Nanti lihat fotonya, glowing gitu boleh. Ngelihatnya aja sampai silau kayak gini. Pas ketemu jelita, ya. Apa jelita? Jerawat 5 juta. Ya, pas ketemu ternyata kayak gini. Ini tadlis namanya. Dan tadlis ini bisa terjadi pada nazar. Itu bisa terjadi pada orang yang menampilkan CV dan fotonya. Tadlis, memalsukan, nggak boleh, itu haram. Makanya banyak dari ulama mengharamkan tazayyun ketika nazar, ketika proses nazar. Tazayyun itu apa? Berhias ketika nazar. Banyak ulama mengharamkan, tapi mengharamkannya bukan karena berhias untuk nazar itu haram, bukan karena itunya. Karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan sebenarnya itu. Adapun tazayyun berhias, kalau mau dinazar berhias itu asli boleh. Iya. Selama dengan syarat, karena itu ada juga di kisahnya Asma, astagfirullah, siapa namanya lupa, As-Subay'iyah, ya. Ketika menjanda terus habis itu selesai masa iddahnya, kemudian ada yang nazar sampai berapa itu, ada yang khitbahnya beberapa dari sahabat. Dan sahabiah Subay'iyah ini beliau radhiyallahu anha bertazayyun, diriwayatkan dalam riwayat Ahmad, bertazayyun, jadi boleh, tapi dengan syarat tidak tidak tadlis gitu, tidak berlebihan sehingga tidak serupa dengan aslinya. Jadi tadlis itu haram dalam masalah ta'aruf, dalam masalah nazar, dalam masalah juga termasuk dalam masalah kesolehan. Supaya diterima dia mentadlis. Kita harus beramal salaf, mana salaf, masya Allah. Tapi hakikatnya dia bukan bermanhaj salaf. Makanya termasuk tadlis. Ya, tidak sedikit dari beberapa dai haroki kayak gitu ya kan. Pakai kitab Syekh Utsaimin supaya diterima di kalangan ahlu sunnah. Ternyata itu hanya tadlis. Kisah ini masyhur kok di Bekasi ini. Ada masjid yang antum mungkin tahu, yang dulunya itu sampai ngundang ustadz besar kita. Dan ternyata itu salah satu trik supaya banyak jemaah kita itu ke situ. Pas udah banyak situ, ustadz harokiyun dimasukin. Ini tadlis namanya. Ini berbahaya ikhwan. Ya. Taib. Sampai mana tadi kita? 8 sudah? Sudah. 9 terakhir insyaallah. Adz-Dzahabi berkata setelah ia membawakan 2 sanad dari sebuah hadis yang teksnya sebagai berikut, dan pada 2 sanad atau jalur periwayatan ini ada sisi kelemahan yang bersumber dari Zahir dan Umar, karena mereka berdua salatnya kurang bagus. Taib. Kemudian Adz-Dzahabi berkata dengan penuh kerendahan hati, kalau saya memiliki sifat wara', maka saya tidak akan meriwayatkan hadis dari orang yang sifatnya seperti itu, yaitu salatnya tidak bagus. Jadi ringkasnya, bersegera menuju masjid dan bersemangat dalam hal ini bagi penuntut ilmu memiliki pengaruh yang kuat kepada para jemaah yang salat bersamanya, karena sesungguhnya pengaruh perbuatan lebih kuat daripada pengaruh perkataan. Jadi kalau antum melihat seorang ustadz, dan boleh antum perhatikan seorang ustadz misal salatnya antum lihat matuk-matuk atau suka terlambat, maka boleh antum meninggalkannya dengan alasan itu. Dan ini sesuai dengan manhaj salaf. Karena solat, kalau seseorang bertahun dalam masalah solat, maka dalam masalah lainnya, masalah ilmu lebih-lebih lagi. Ya begitu ya ikhwas sekalian, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.